Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kapolres, mohon izin Cak Nun, kami akan bertanya terkait dengan profesi yang sudah kami pilih adalah selaku anggota Polwan. Dalam pelaksanaan tugas terkadang yang tidak terbatas waktu, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyeimbangkan antara kewajiban-kewajiban kami dalam pelaksanaan tugas dan juga kewajiban kami selaku istri dan juga ibu dari anak-anak. Saya yakin, mungkin saya mewakili dari rekan-rekan saya Polwan dan juga seluruh ibu-ibu yang ada di sini, menginginkan bahwa kita ini menginginkan sekali menjadi seorang yang wanita yang soleha. Betul ya Bu? Dimana nantinya mudah-mudahan di akhir hidup kami nanti kita bisa husnul khotimah dan masuk dalam surga dengan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami sampaikan Cak Nun, mohon maaf, kewajiban-kewajiban saya selaku istri dan juga selaku ibu dari anak-anak, banyak sekali kelalaian-kelalaian yang saya laksanakan. Sebetulnya bukan keluhan, tapi memang ini adalah tantangan kami. Kami berusaha untuk menyeimbangkan antara apa yang menjadi kewajiban-kewajiban saya selaku anggota Polwan dan juga bagaimana juga saya bisa menjadi seorang ibu dan juga seorang istri yang baik di mata keluarga. Kelalaian-kelalaian yang sering saya laksanakan selama ini, saya mengambil langkah. Yang pertama, saya selalu minta maaf. Saya berusaha selalu minta maaf kepada suami dan anak-anak saya kalau ada segala sesuatu kekurangan yang sudah saya lakukan yang terkait mungkin dengan penyeimbangan antara tugas dan kewajiban ini. Dan terkadang mohon maaf saya tidak ya sholat tobat. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sekali mungkin ada pencerahan dari Cak Ainun yang bisa kita jadikan suatu penenang hati kami sebagai anggota Polwan yang ada di sini, sehingga kita akan pas antara hablum minalnas, hablum minallah, antara hubungan kita dengan manusia dan dengan Allah yang nantinya mungkin kita selalu merindukan surganya Allah. Demikian Cak Nun, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, supaya saya jelas, ini perbenturan atau apa ya? Kadang-kadang mengalami ketidakseimbangan atau ada yang keter, ada yang terbengkalai. Tidak. Jadi begini, kami berusaha semaksimal mungkin bahwasanya tugas-tugas yang dibebankan kepada kita sudah merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, di balik itu pasti akan ada pengorbanan yang harus ada dikorbankan di sini. Mungkin waktu untuk keluarga, mungkin anak yang saat itu membutuhkan suatu pendampingan, ternyata tidak bisa. Sehingga maksud saya begini Cak Nun, saya sudah melakukan selalu minta maaf. Tapi saya minta pencerahan, mungkin ada yang bisa pencerahan yang bisa kami jenengan sampaikan ke kami sehingga kami mantap gitu loh. Ya, kita sudah benar dalam langkah ini, maksudnya demikian. Itu tidak ada pencerahan untuk Anda, lakukan dengan kesabaran, semua sudah ada jawabannya. Ada yang jawabannya syukur, ada yang jawabannya sabar, ada yang jawabannya tawakal, ada yang jawabannya istiqomah. Sebenarnya sudah ada kunci-kuncinya semua gitu. Nangis ya, sampai nangis itu juga jawaban yang luar biasa. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Kadang-kadang ketidakmampuan menjawab pertanyaan dan sedih karena tidak mampu menjawab pertanyaan itu juga sebuah jawaban yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia tidak diwajibkan untuk tahu segala sesuatu dan untuk mampu secara sempurna. Gak roh itu ya api gitu loh. Asal roh nek gak roh, ojo sampai dadi wong sing gak roh dan gak roh nedeki gak roh. Aku jenenge loh, nek wong gak roh kok. Nek kemeroh iku sing nomor 3, nyun sewu iki sekalian ya. Siji, orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu. Nomor 2, orang yang tahu tapi tidak tahu bahwa dia tahu. Iki ro keturun iki tangekno.
Nomor 3, orang yang tidak tahu tapi tahu bahwa dia tidak tahu. Kancanono kandanono wuru ono. Yang 4, orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Petita petiti. Kan gitu. Bahwa jahilun murakkab, dia goblok double-double koyok petik tambah kebu. Kan gitu. Nomor 5, ono meneh kita tambahane di Malang. Gak eruh tapi gayane koyo ruruwo. Nah, ke nomor 5 itu gitu. Nah, ibu ini sudah menjawab semua kok secara naluri ya. Jawaban itu harus ilmu loh, Mas. Kejujuran hati bisa mengantarkanmu kepada jawaban hidup yang lebih akurat dibanding ilmu. Ilmu itu jangan diunggul-unggulkan, ilmu itu cuma alat, tapi yang lebih tajam adalah hatimu. Anda bisa mencapai Allah dengan cinta di hatimu, tapi tidak bisa mencapai Allah dengan ilmumu. Nah gitu. Makanya jangan jadi wong duwe ilmu itu aja pedita-pediti. Yang nomor 1 adalah kualitas hatimu, ketulusan hatimu, kesungguhan hatimu. Kan itu nomor 1. Ngono ya, Pak ya. Tidak jawab langsung karena tuan rumah. Jadi aku gak jawab langsung kok. Mbok dicegat di dalan belain aku. Loh, iki ndek kono jek 4 luwe. Saya mohon izin ya, ngene rek ya, mabengi kan wis tak turuti sampai 30 ya. Oke, gini, nanti kita cari waktu lagi. Insya Allah kalau masih ada kita masih bisa tanya jawab. Tapi sekarang ini rutenya, iramanya, ini harus segera kita jawab. Tapi saya memberi kesempatan dulu kepada Bapak kalau ada yang direspon dari pertanyaan atau dari keseluruhan yang sudah kita alami pada malam hari ini. Bapak monggo kalau ada panjenengan. Pak Kapolres barangkali ada respon 1-2 hal tidak? Pak Yai, mboten? Pak Jandim? Ya. Makasih Cak Nun. Ada yang tanya tadi dari Batu ngurus SIM kok harus jauh-jauh ke Panjen. Nah, jadi perlu kami tegaskan di sini bahwa Ngantang Kasempon Pucon itu sudah masuk Polres Batu. Jadi ngurus SIM-nya di sana, Mbak. Jadi nggak di sini lagi. Terjawab ya. Sama di Polres Batu ya. Oke, itu aja, makasih. Oke. Mabengi ku aku 2 jam muput ora jawab tok gandek lagu gandek selingan ya. Jadi Pak, saya itu kagum sama anak-anak. Bagaimana saya tidak optimis ke masa depan Indonesia, karena sekarang ini saya menjumpai tiap malam anak-anak muda beribu-ribu jumlahnya, umurnya masih 20-an naik turun, itu punya concern yang luar biasa terhadap kebenaran, punya keinginan luar biasa untuk kesolehan, dan punya konsentrasi dan energi yang luar biasa untuk berjuang. Jadi aku optimis kalau masa depan Indonesia. Betul. Dan kalau apa-apa rene iki yang golek-golek duit dhewe, tuku-tuku bensin dhewe, dan tidak royokan nanti pulang mereka, Pak. Dan mereka tidak melanggar lampu merah karena mereka sudah belajar bagaimana menanggapi warna kuning di perempatan jalan. Iya. Warna kuning dulu kebanyakan orang Indonesia warna nek ono lampu kuning itu responnya ini. Ayo rek mumpung jek kuning timbangane nang abang. Setelah abang ayo disikat, kan gitu. Nah, yang sudah kita pelajari bersama adalah kuning itu tidak begitu. Kuning itu rek wis kuning ya, ayo leren, timbangannya kok ketabrak abang lah ngono. Itu kan sama dengan saiki wis jam 12 tajik jam 12, kan beda, Pak. Nah, orang sering kali klaim-klaiman di politik itu karena gak ngerti bedanya jek karo wis iku mang. Gitu lah Kak. Orang pelit sama orang hemat tuh peristiwanya sama. Betul enggak? Orang kepala batu dan orang teguh iman tuh sama. Bagi orang yang tidak suka, dia bilang itu kepala batu. Bagi orang yang setuju, itu dia teguh imannya. Nah, kita jangan terlibat untuk menuduh secara subjektif di dalam politik, dalam apapun. Karepe api arah-arah iko, cuman dhek ilmune gak jangkep, ayo dikancani, ayo dijak runding, kan gitu. Kira-kira kan ngono rek. Nah, jadi sekarang ini pun saya mohon dengan sangat Anda punya keluasan untuk cari yang paling bijak di antara beberapa kemungkinan. Jenenge resultan nang di ilmu mekanika iku biyen. Resultan ya. Garis si apa? Garis sigar tengah iku lho apa? Garis
Ya, diagonal itu. Jadi kita cari sultan. Jadi umatan wasaton khairul umuri ausatuha itu di situ. Dan Islam itu seperti itu. Islam tidak di kiri, tidak di kanan, la syarqiyah wala gharbiyah, tidak timur, tidak barat. Islam itu di tengah-tengah dan mengayomi barat, mengayomi timur, itu Islam. Anjane ngono rek. Contohnya dari Cak Fuad biasanya di Ma'iyahan, kalau orang Yahudi dipukul, balas mukul. Dan itu sah. Kalau orang Nasrani dipukul pipi kanan, dikasih pipi kiri. Nah, wong Islam ini fenomena ketiga. Dipukul, Allah mengatakan kamu boleh membalas, berhak membalas sesuai dan sekadar pukulan yang kamu terima. Tapi kalau kamu memaafkan, kamu mendapat kemuliaan dariku. Lah dinamis loh tadi ini, gitulah. Nah ini yang namanya umatan wasaton, jarak yoga, ngelawan yoga, tapi mencari kebijaksanaan di tengah-tengah. Kamu boleh membalas, tapi kalau kamu memaafkan, kamu mendapat kemuliaan dariku. Lah milih sing ndi? Aku ro jawabanmu. Ya mulya tapi lak kecut rek. Gitu nek wong Jawa ngono iku. Kiamat dengan kisah Fathul Mekah. Umat Islam menang, pasukan Islam menang, musuh diselending kabeh, tapi sama Muhammad ya ayyuhan nas inna hadzal yaum laisal yaumul malhamah walakin hadzal yaumul marhamah. Ini juga saya kira perlu dikenal oleh polisi dan tentara. Rasulullah mengatakan kepada tawanan perang itu beribu-ribu, wahai para prajurit, hari ini bukan hari pembantaian, melainkan hari ini adalah hari kasih sayang, dan kalian semua aku bebaskan pulang ke rumah masing-masing. Dan lewat di beberapa tempat sudah disediakan souvenir untuk kamu bawa pulang sebagai oleh-oleh untuk anak istrimu. Jadi pasukan Islam gubuh ngeterno karo ngekei, ono sing wedhus, ono sing perak, ono sing emas, pokoknya dibagi-bagi pampasan perang itu, dibagi nang musuhe sing kalah iku mang lak ngersu lho arek-arek. Lho kula niki sing menang malah mboten oleh napa-napa. Ngono. Protes nang Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi nglumpukno arek-arek. Wis ngene wis, aku ro kon ngersula, malah musuhmu sing kalah malah nggawa harta benda, ono sing unta, ono sing apa. Awakmu malah gak oleh apa-apa. Aku sekarang tanya kepada kalian, kata Rasulullah, selama kalian kenal aku mencintai kalian apa tidak? Semua terus menundukkan muka, iya ya Rasulullah, engkau sangat mencintai kami semua. Pertanyaan saya yang kedua, wahai para prajurit, engkau pilih mana, harta dunia ataukah cintaku kepada kalian? No, nek wong Arab langsung nangis, kami memilih cintamu. Ngono, tentara Arab, tentara Indonesia siji. Nggih milih cinta tapi mosok cinta tok. Ya wedhus titik lah ya ta ya. Apa lah daging pas ya menapa lah mosok kecut ngeten iki. Lah ngono. Kita kan punya kelusan seperti itu. Gitu loh. Jadi ya teman sekalian ya, alhamdulillah iya kecut ae kan niku. Jadi yang uniku, wong Indonesia itu justru karena itu dia punya reserve untuk tidak terlalu menderita di tengah penderitaan kayak apapun. Mergo duwe ruang yang ekstra di dalam jiwanya. Ono ngalah, ono legowo, ono mupus, ono Gusti Allah gak sare. Jarno ae titenono. Lho ngomong lho titenono, padahal yo gak jelas titene apa. Sing penting yo titenono kok. Hati-hati kan nanggitmu ngono. Gurung karuan urip iku ngono ta mergo kalah itu loh ya. Tapi kan kita menjadi survive karena itu, teman sekalian. Oke, saya mohon izin untuk menjawab secara otentik dan langsung karena kalau ada jaraknya nanti kurang nyamlon, dan ini privilege bagi saya karena beliau berbeda dengan kita. Ada respon dua mas dari saya kepada sampean. Pertama, Nabi Musa itu pernah bilang sama Allah, tanya, ya Allah, saya ini merasa sangat dekat dengan kamu dan tidak sama engkau, dan tidak ada satu orang pun yang sedekat aku kepada engkau, kata Nabi Musa. Terus Allah menjawab, oh enggak Nabi Musa, ada orang yang lebih dekat kepada aku. Kamu pergi ke sana, terus Allah ngasih tahu di mana tempatnya dan seterusnya. Terus Nabi Musa mendatangi orang itu. Orang itu buta, bahkan matanya sangat sakit, seperti keluar bola matanya dari
dari comblongannya seolah-olah mau meloncat keluar. Terus Nabi Musa menangis dan tidak tega, wahai saudaraku, Allah yang menyuruhku ke sini untuk menemuimu, karena katanya menurut Allah engkau yang lebih dekat kepadanya dibanding aku. Perkenankan aku berdoa kepada Allah agar engkau disembuhkan dari sakitmu. Terus orang itu menjawab, jangan Nabi Musa, jangan didoakan agar aku berubah dari keadaanku. Inilah yang membuat aku dekat kepada Allah, karena aku tidak bisa melihat apapun yang lain selain Allah dengan kebutaanku ini. Itu ceritanya Nabi Musa. Dari Nabi Musa ketoknya Nabi ya kalah karo sampeyan itu kalah. Nomor loro, kalau ini kita terjemahkan secara budaya, sampean dianggap difabel, dianggap cacat, itu kan dari pandangan orang yang merasa normal. Ikulah ilmu tengu. Tengu itu gede lah kanggone semut, tapi kanggone wedhus, temu itu cilik nemen. Nah saiki kan sampean harus mengambil keputusan meletakkan diri di mana. Sampean jangan mau menuruti orang banyak yang menganggap sampean orang cacat. Sampean kan bisa misalnya ngomong gini, gaya apa kon duwe moto iki, garai kon kepengin dhuwit, garai kon dulu arek wedok ayu, mari ngono bingung dhewe ana mobil model iki, ana merek iki, ana cat ngene, wis gupuk kabeh kon aku iki wis angger gembuk wis beres wis. Wis gak. Anda sudah terbebas dari macam-macam yang menyiksa orang di dunia, betul enggak? Dengan kondisi Anda itu. Nah, saiki Anda bisa ambil keputusan untuk berdiri di pijakan yang mana. Menurut cara berpikir yang ini tadi kan, sing celaka kan orang kita ini semua yang bisa melihat ini celaka karena kita jadi macam-macam keinginannya, jadi puas ribut wis. Sing wis duwe Samsung S7 saiki wis gopoh kredit S8. Lah ngono sih. Gopoh kabeh, sus pokoknya karena kita punya mata itu jadi problem ndak karu-karuan gitu. Nah, tapi itu juga sawang sinawang kata orang Jawa gitu loh Mas. Jadi monggo sampean ambil keputusan bagaimana. Saya tidak bisa apa-apa karena saya tidak bisa membantah apapun yang Anda rasakan dan Anda pendapati, yang merupakan pendapat Anda, karena bagaimanapun saya bukan Anda dan saya tidak mengalami dan tidak merupakan Anda, ngerti nggak? Kon iso menghayati tukang becak terus pura-pura becak kayak Pak Wiranto waktu kampanye. Ya tetep gak iso. Lak kon lak Wiranto njajal becak, tapi lak kon tukang becak temenan. Nek kon kepengin roh becak iku dadi tukang becak temenan. Dadi kan buahan hartamu kabeh kono terus kon melarat temen terus becak. Nek njajal becak iku jenenge ya encep-encep. Mulane saiki iki wong iki gak ono sing numpak sepeda. Saiki wong sepedaan, ngerti ya? Nek cara Jogja nggak ada orang ngepit, yang ada pit-pitan. Jadi main sepeda hari Minggu, tapi bener-bener sepedaan bendino itu kearang wisan, gak gelem saiki arek-arek, gitu loh. Nah, saya bisa menghayati apa yang Anda rasakan, tapi saya tetap tidak bisa sedalam yang Anda rasakan karena saya tetap bukan Anda. Oleh karena itu manusia membutuhkan empati, sawang sinawang. Jadi orang lain pasti lebih bahagia menurut kita, padahal menurut mereka kita lebih bahagia. Oleh karena itu jangan terikat kepada jangan terikat kepada suatu pijakan. Anda harus bisa menemukan yang paling hakiki dari kehidupan ini, dan yang paling hakiki adalah yang kudune menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean jane ya wis anjane kudune ngene ya wis dinikmati dan disyukuri mbuh ya apa carane gitu. Sementara arek-arek sing iso ndelok iki jan-jan ya bingung dhewe. Gitu. Mas yo nek pamer-pameran ya tetep ya suku kaya ya nek pamer ya kabeh iso. Alah kon ketoke ganteng tapi lak kon melarat. Ya timbangane kon niku wis elek melarat. Supaya nek nyanyian ngono gampang, NU Muhammadiyah ben nyanyian Pak Yai. Alah NU tahlilan pinter ngaji gak ro artine. Terus NU ne bales, alah wis gak ro artine gak iso ngaji pisan Muhammadiyah iki ngono. Wis nyanyian gak karo-karuan iku gitu.
semua itu sawang sinawang. Jadi tolong Anda jangan tergantung kepada pandangan orang lain. Bergantunglah kepada pandangan Allah kepadamu, dan jadikanlah pandangan Allah kepadamu itu menjadi pandanganmu sendiri terhadap dirimu dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira Mas ya. Dan sewu nek gak apik ya muga-muga kapan-kapan saja boleh apik. Silakan berikutnya, Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak Nun, nama saya Hornatul Wafa, saya dari Babat Lamongan. Jadi Mbak Nun, ada sebuah ayat yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Nah, dari ayat tersebut muncul debat di hati saya loh Mbak Nun. Yang pertama, saya artikan ayat tersebut ini adalah sholatlah tapi jangan lupa belajar untuk kehidupan duniamu, atau sholatlah tapi jangan lupa bekerja. Nah Mbak Nun, kadang saya saat jam kuliah sudah masuk duhur atau asar, itu artinya saya pengen pergi untuk berjamaah ke masjid, namun saya bisa ketinggalan materi. Di sini saya jadi galau dan bimbang Mbak Nun. Tak tinggal sholat dulu, lalu saya kejar materi atau sholat di akhir waktu. Nah, bukanlah kita dianjurkan sholat di awal waktu. Sembah nuwun Mbak Nun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndak. Sholat itu interval, as-sholatu ala waktiha itu interval antara jam segini sampai jam segitu. Ya, jadi sholat zuhur menjelang asar asal masih pas waktunya tidak ada masalah. Gitu ya. Ya ojo perfect lah rek. Wong ndolek ilmu ya penting, sembahyang ya penting kan gitu. Gitu ya. Jadi ojo terus moro-moro terus tengah-tengah kuliah kok tinggal ya ojo. Ya gak apa-apa nggo titik gak masalah. Kadang-kadang acara ini kan non adzan. Kadang-kadang asar, kadang-kadang isya ngono-ngono ya. Ya itu kan kita bisa punya kebijaksanaan. Ojo ya karepmu api nemen tapi ngono kok galau kan itu. Gak usah galau, tinggal diatur, bisa diatur. Sholat itu interval. Ala waktu itu antara jam sekian sampai jam sekian, bukan dur kudu sholat, gak gitu loh. Bahkan sholat isya kan yang lebih bagus kan di tengah malam, lewat tengah malam kan gitu. Gitu. Jadi gak apa-apa, ngono cuk galau kan dik galau, menepatah hati terus. Gini deh ya, kamu babat kan ya. Oke, ya silakan. Wes Mas, terakhir ya. Organisasi masjid sudah ada Mas. Kalau tidak salah ketuanya Yusuf Kala secara nasional. Iya, sudah ada. Kan masalahnya bukan organisasi, masalahnya organisasi itu alat, bukan tujuan. Nah, alat yang namanya organisasi masjid itu untuk tujuan apa? Itu ya. Makanya sekarang kita tidak bisa punya ide parsial dan pecahan-pecahan seperti itu. Kita jangan hidup dalam kepingan-kepingan. Kita harus hidup di dalam keseluruhan dan keunggulan. Ya, tunai. Ojo eceran-eceran. Itu idemu bagus, niatmu dipuji oleh Allah, tetapi itu sudah ada dan tidak efektif juga. Wong saiki masjid karo masjid kiwa tengene saingan kok. Kita mboten banter-banteran. Sing iki iso entuk kono ustaz iki kok gak iso. Jadi kadang-kadang aku diundang untuk pamer nang masjid liyane. Lah ngono ya kita salah tujuan sebenarnya bikin masjid itu kadang-kadang. Ngono Mas ya. Tapi tujuan Anda bagus. Nomor 2 memberantas korupsi. Ya ini sedang berkembang terus. Kadang-kadang pemberantas korupsi itu ya koruptor. Kadang-kadang sing teriak maling ku ya rampok. Kadang-kadang ono maling 10 sing dihukum mek situ. Sing paling cilik, sing songo liyane kegeden. Sak piturute. Jadi masih ada tantangan dan ujian yang luar biasa. KPK sekarang berbeda dengan KPK yang dulu saya, dan Jakarta sudah menjadi wilayah dari pertarungan faksi-faksi di belakang layar yang tidak mudah kita membacanya. Tetapi niatmu tetap baik. Ya, makanya sekarang berantaslah korupsi di dalam dirimu sendiri. Berantaslah korupsi dari pikiranmu, karena korupsi dimulai dari pikiran dan cara hidupmu, gitu kan. Sedikit kamu tidak percaya kepada rizki Allah, maka akan muncul keperluan untuk mencuri dan mengambil hak orang lain.
maka teguhkanlah kepercayaanmu bahwa Allah bertanggung jawab atas hidupmu, maka engkau tidak perlu mencari kemana-mana, yang penting kamu bekerja, karena Allah menjamin nafkahmu, Allah menjamin rezekimu. Ngono ya, Rek ya. Oke, berikutnya Mas Imam. Mas Hizar mau dua hal. Ingin mengelakoni Islam yang rahmatan lil alamin, Oke. tapi benturan dengan pihak lain yang merasa rahmatan lil alamin juga. Kudune ya apa? Nek iso dijak rembug, nek gak iso dijak rembug ya lakono dhewe. Saya itu sepanjang hidup tidak pernah disetujui dan tidak pernah bisa ada pihak yang mau bekerja sama dengan saya. Saya itu tersisih terus menerus di bidang apapun saja, termasuk sekarang ini. Lah rumah sama aku diakoni sebagai ulama yoga, diakoni sebagai kiai yoga. Aku gak ono sing gelem karo aku. NU sing gelem ya NU cabang-cabang nisor-nisor ngene iki. Nek NU ndukur kono ono aku gopo kabeh. Jadi dan saya tidak pernah diundang muktamar NU, muktamar Muhammadiyah, kongres ulama, gak tahu aku. Juga seniman, jadi saya di bidang apapun saya tidak diterima secara formal di wilayah manapun. Ya wis nek tak lakoni dhewe saiki. Aku cek wae alasan Allah Maha Kaya dan gampang. Umpamanya sekarang saya dekat dengan Pak Ujung misalnya. Aku mau manggil karo Kepanjen, tapi tetap tak layani Kepanjen wong aku duwe kanca jenenge Pak Ujung. Aku tetap duwe alasan untuk berbuat baik. Jadi teruskan rahmatan lil alamin saiso-isomu, saiso-isomu. Dan Anda kan punya ilmu dan kebijakan dan persepsi-persepsi yang cerdas terhadap keadaan-keadaan yang berkembang. Saya hanya bisa menjawab prinsip-prinsip umumnya, tapi saya tidak bisa menjawab secara teknis apa yang Anda alami. Sing penting wa idza faraghta fansab. Tapi wa ila rabbika farghab. Ojo berharap karo sapa-sapa. Nek kon terus noe, aku iki disisihkan terus, didiskriminasi terus, tapi aku gak iso nyeritakno dawa saiki. Saya tuh mengalami diskriminasi terus menerus. Meskipun yang saya alami itu bukan diskriminasi politik, tapi diskriminasi eksistensi, diskriminasi pemetaan di kesenian, di keagamaan dan seterusnya. Saya tidak pernah diizinkan duduk di kursi apapun. Maka sederhana jawaban saya, aku tak nggak kursi dewe. Mulai kok repot ya toh? Gitu. Aku nggak kursi dewe. Untung sejak kecil aku wis diwaca karo mbah-mbah, arek iki gak butuh kursi, arek iki meneh-meneh nggak kursi dewe. Nah, saya nggak kursi dewe. Kursi dhewe iki ya aku ya gak jane ya gak kepengin kursi, cuman mergo kudu lungguh gawe kursi. Gak mergo aku kepengin kursi, tapi aku lak butuh lungguh, mergo butuh lungguh aku. Jadi agak meneng-meneng nggawa watang, mergo kate njupuk pelem rodok dukur nggawa watang. Jadi bukan aku iki partai watang, enggak. Cuman supaya buahnya itu bisa kepegang lho Mas. Aku percaya sama sampean terus tidak berhasil. Sapa sing ngongkon sampean berhasil? Gusti Allah nagih keberhasilan enggak, Gusti Allah nagih terharu nang arek iki gak tahu berhasil tapi gak tahu leren berjuang. Wah iki top iki swargane ngono deh, gak apa-apa. Langit mah aku berhasil apa? Aku iki lho gak berhasil apa-apa, belas aku iki. Belas gak berhasil apa-apa. Tapi enggak ada gagal dalam Islam. Yang ada adalah orang yang mau beramal terus apa tidak. Nah kalau Anda kerja keras terus gak putus asa, suwe-suwe wong ya pegel musuh sampean. Wes suwe-suwe pegel sampean terus noe. Aku di kafirno terus, di siahno terus, di bid'ahno aku gak leren terus, saya pokoknya ngelucur terus melaku sampai saiki 40 tahun aku ngene iki. Terus gak leren-leren. Akhirnya wong pegel dhewe, mitnah ngene pegel, ngono pegel. Wingi aku wong-wong Syiah datang, pimpinan Syiah Jawa Timur datang di Bang Wetan Makian Surabaya, tak ladeni sampai jam 3 esuk. Di depan publik umum ada streaming segala macam. Biasanya gitu itu kan saya dibully di medsos. Dintekno aku nek kadek nampung-nampung wong Syiah. So kon nek kon lho acarane kon matur nuwun karo aku bagaimana cara memperlakukan orang Syiah. Sebab tak adil itu men wong Syiah itu. Tak takoni, tak tarap, tak kon jelasno ngene. Nek kon muring-muring karo aku kok Syiah kok ditampung. Ojo meneh Syiah walang tak tampung aku. Tekek ya, kadal lho tak tampung. Lamuk, laler tak tampung kok ruwet kon. Wong iki menungso, wong dhek ya la ilaha illallah. Dia juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan gitu. Kok temen-temen mau benci karo apa-apa. Aku gak duwe kebencian yang sapa-sapa. Nang setan aku gak benci kok. Sakno setan. Wis elek gak mungkin apik dibenci. Lah sakno. Sampeyan lak duwe kemungkinan apik, setan gak duwe. Gelem gak gelem ya elek ngene iku. Tambah kok benci.
Suwe-suwe setane dendam karo kon. Tak jegal temen kapan-kapan ngono. Nek karo aku gak sanune oke. Ngono kita ada aku. Dadi aku beres gak jawab apa-apa. Ngono nek aku karo setan iki dolen nang omahku lah apa kon rene iku. Cak kula niki pun pensiun karep kula. Lho kok pensiun apa? Lah enak nggodha menungso. Nggodha yok napa wong kula kengken karepe kula kengken korupsi 1 miliar kula dadak wis njupuk 3 triliun. Sarane setan lho kalah karo nafsune menungso. Wis gak enak dadi setan iki kalah dhisik karo menungso. Dosane menungso melebihi sarannya setan lah wis. Dadi setan iku menderita saiki. Kate leren gak oleh karo Gusti Allah. Kon kontrak sampai akhirat loh, sampai kiamat loh. Gak oleh leren tengah jalan, pensiun dini gak oleh. Kan kontraknya iblis, setan kan sampai hari kiamat. Kontrak iku wis kadung tanda tangan. Kate leren saiki gak iso. Salahmu dhewe pian ngono jare Gusti Allah. Jadi di Indonesia setan tuh menderita. Nek sore nglumpuk ning sor wit iku. Yo apa yo? Biyen niku sing gampang digodha iku Golkar karo PDIP. Iya. Mari ngono PKS itu abot PKS itu. Gak iso digodha. Dadak luwe nemen kadang-kadang. Macam-macam pokoknya setan golek ngrasani iku. Terus sampai turut aku cerita gini-gini kira ya karanganku dhewe. Ojo muring-muring tarik guyon borek gitu ya. Tapi di dalam guyon saya ada muatan-muatan rahasia yang kau harus pahami. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hebatnya beliau, Mbah Nun. Mbah Nun selalu menegaskan bahwa sejatinya manusia itu tidak mengerti semua hal. Manusia hanya mengerti apa yang memang ia mengerti saja. Dan itu hanya sedikit dari samudera ilmunya Allah yang terhampar luas di alam semesta. Manusia itu kebanyakan kemeruh, sok tahu. Jadi manusia itu hanya memahami batasan apa yang ia pahami, bukan memahami keseluruhan ilmunya. Dicontohkan oleh Mbah Nun, Stephen Hawking hanya mampu memahami bahwa black hole adalah ujung dari sumber kehidupan manusia. Sementara kita di Islam memahami bahwa ujung dari sumber kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbedaan batas yang jelas di antara keduanya. Sama halnya saat kita diminta untuk membuktikan secara objektif apakah Allah itu ada atau tidak, karena itu semua bergantung pada sampai mana batas pemahaman kita mengenai Allah. Kita saja tidak bisa membayangkan batas dari sebuah ruang, bahwa alam semesta adalah ruang yang sangat luas, dan kita tidak bisa memahami di mana batas dari ruang alam semesta ini. Ibaratnya, jika kita membuat ruangan 3 kali 4 meter, maka kita tahu ada batasnya dan ada ruang lain selain ruang tersebut. Sementara
alam semesta, kita tidak memahami sampai mana batasannya. Dan apakah masih ada lagi ruang di luar alam semesta ini? Kita tidak mengetahuinya. Kita jangan sok tahu, sudah pasti kita itu tidak tahu. Allahu ya'lam wa anta la ta'lam, itu rumus dasar orang ma'iyah. Jadi Anda itu jangan sok tahu. Mbah Nun kemudian menjelaskan bahwa sanad itu dibutuhkan sebagai referensi saja. Dalam lazim ilmu sanad digunakan dalam ilmu hadis, maka dalam hasanah keilmuan di Islam, jika kita mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW, kita harus mengetahui sanad dari hadis tersebut. Tidak lantas kemudian istilah sanad ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu setiap orang yang berbicara atau menyampaikan ide gagasan, wawancara, wacana, dan lain sebagainya, kemudian kita tanya dari mana sanadnya. Tapi kalau Anda ngomong langsung dengan otentisitas dan kemurnian hatimu, kamu tidak perlu sanad. Sanad itu diperlukan jika kamu menginformasikan sesuatu dari masa silam. Mbah Nun memberi penjelasan mengenai sunnah dan qadroh. Jika kita menanam benih pohon, kemudian pohon itu tumbuh besar dalam kemudian berbuah, itu adalah sunnahnya Allah. Tapi pada saat kita menanam benih pohon itu, bukan kita yang memastikan pohon itu tumbuh, karena kepastian tumbuhnya itu adalah qudrahnya Allah. Terkadang kita putus asa karena doa dan harapan yang sudah kita panjatkan kepada Allah tidak kunjung terkabul. Mbah Nun mengingatkan bahwa proses manusia berdoa kepada Allah adalah proses sunnah, atau kita sering mendengar istilah sunnatullah. Sementara terkabul dan terwujudnya doa adalah wilayah qudrahnya Allah, atau disebut juga qudratullah. Mbah Nun melanjutkan eksplorasi mengenai aktivitas an'amta al-ma'iyah melalui sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Mbah Nun. Apa yang menurut Anda di ma'iyah yang paling nikmat? Ada banyak jawaban yang muncul secara spontan, aman, damai, murni, otentik, jujur, gembira, dan lain sebagainya. Selain itu, ada kata kerja seperti belajar, serawung, bergaul, dan saling mencintai. Kemudian satu pertanyaan lanjutan dilempar oleh Cak Nun. Kalau menurut pendapat Anda dalam kehidupan ini yang paling nikmat itu apa? Ada yang nyeletuk menjawab beribadah. Jawaban dari pertanyaan itu pun bermacam-macam. Ada yang menjawab bahwa yang nikmat dalam kehidupan kita adalah bersyukur. Dan tentu saja masing-masing dari kita akan menemukan jawabannya yang berbeda-beda. Kemerdekaan kita di ma'iyah salah satunya adalah kemerdekaan dalam berpikir. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mbah Nun di satu sisi saat kita hadir, tidak serta-merta kita telan mentah-mentah. Lalu kita jadikan pedoman yang baku. Ada kebebasan yang kita miliki untuk memilah mana yang memang layak kita pegang, mana yang kemudian hanya kita anggap angin lalu saja.
Mbah Nun kemudian mentadaburi surat Al-Fatihah sejalan dengan tulisan-tulisan terbaru Mbah Nun dalam seri Tadabur hari ini. Dalam Al-Fatihah ada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah dengan bersujud sama atau tidak? Mbah Nun kembali melempar pertanyaan, yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Menyembah dengan mengabdi sama atau tidak? Yang rentak dijawab tidak oleh jamaah. Ada perbedaan yang sangat jelas antara menyembah dengan mengabdi. Mbah Nun menarik garis ke belakang saat peristiwa Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagi Mbah Nun, perintah Allah itu bukan dalam rangka iblis diperintah Allah untuk menyembah kepada Adam, melainkan iblis diminta bersujud kepada Adam dalam rangka mengabdi, bukan menyembah. Seperti halnya kita bersujud kepada ibunda kita saat meminta doa restu. Itu bukan peristiwa kita menyembah ibu kita, melainkan peristiwa pengabdian kita kepada ibu kita yang hendak memberi restu kepada kita. Jadi peristiwa sujud kepada Nabi Adam yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat dan iblis adalah untuk membuktikan komitmen dan integritasnya kepada Adam yang menjadi bukti validitas penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat iblis menolak untuk bersujud kepada Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberi hukuman kepada iblis. Karena iblis saat itu belum ikut ma'iyahan, maka tidak bisa membedakan antara bersujud dengan menyembah. Celoteh Mbah Nun disambut gelak ketawa jamaah. Sama halnya dengan ayat Iyyaka nasta'in, Mbah Nun mengingatkan ada variabel di mana kita juga boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering meminta pertolongan kepada tetangga kita saat kita mendapat sebuah persoalan? Bahkan tak jarang pula kita juga meminta pertolongan orang lain dalam rangka kita akan meminta pertolongan kepada Allah. Dan kita harus tetap ingat, ada peristiwa yang membuat kita melanggar ayat tersebut. Misalnya saat kita datang ke dukun untuk meminta sesuatu yang seharusnya kita lakukan hanya kepada Allah. Itu adalah pasal yang memang bersifat absolut dalam Islam. Jadi, meminta pertolongan kepada yang selain Allah itu boleh, asal dalam koridor integritas kita kepada Allah. Mbah Nun kemudian melemparkan dimensi yang lain, cabang dari pertolongan atau meminta tolong. Ada sebuah pepatah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memberi lebih baik daripada diberi. Pada konsep ini, Mbah Nun mengajak kepada jamaah ma'iyah untuk memasuki satu pemahaman bahwa yang lebih baik adalah bahwa kita memberi sebelum orang meminta. Kita memberi bantuan karena kita mengetahui orang yang akan kita beri pertolongan atau bantuan memang sedang membutuhkan bantuan. Jadi, kita tidak menunggu orang lain meminta bantuan kepada kita. Justru karena kita sudah mengetahui dia membutuhkan bantuan, maka kita beri pertolongan. Mengenal Mbah Nun lebih dekat. Setidaknya ada 3 kemungkinan seandainya kita hidup di era Rasulullah. Pertama, kita beriman kepada Rasulullah SAW
setia dan berbait kepada beliau, meyakini ketauhidan Allah yang beliau ajarkan, patuh dan taat terhadap segala perintah, dan menjauhi semua larangan. Kedua, kita berada satu kubu dengan Abu Jahal yang tidak mempercayai segala informasi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Bahkan kita ikut melempari batu kepada beliau ketika berdakwah. Ketiga, acuh, tidak peduli apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, pun juga tidak berniat untuk bergabung dalam faksi Abu Jahal. Yang penting hidup enak, bisa makan, kebutuhan sehari-hari tercukupi. Meskipun demikian, ada juga opsi keempat, tidak bersama dengan Abu Bakar, juga tidak bergabung dengan Abu Jahal, juga tidak bersikap acuh, tetapi menjadi abu-abu, menjadi kelompok oportunis, mana yang memberikan kita keuntungan. Disitulah kita berpihak. Kalau hari ini Abu Bakar memberikan keuntungan kepada kita bersama Abu Bakar. Kalau besok Abu Jahal menguntungkan kita bersama Abu Jahal. Sepertinya kemungkinan keempat inilah yang menjadi pilihan terbanyak jika kita hidup satu era dengan Kanjeng Nabi. Karena kita tidak terbiasa untuk kalah, kita hidup dalam dinamika kehidupan yang memiliki opsi menang dan kalah. Dan sayangnya, mayoritas dari kita lebih siap untuk menang daripada kalah. Sebutkan pertandingan kehidupan yang pernah Anda alami. Ketika Anda menang, maka Anda akan sangat siap untuk merayakan kemenangan. Tetapi manakala Anda mengalami kekalahan, sekuat apapun kita ikhlas keluar dari mulut Anda, tetap saja ada rasa sakit dalam hati Anda yang diam-diam menyelinap menyiksa batin Anda. Kita selalu menganggap bahwa menang itu baik, kalah itu buruk, sehingga kita terjebak dalam dinamika perang batin dalam diri kita. Kalau menang kita bahagia, kalau kalah kita bersedih. Padahal sejatinya hidup tidak berlaku demikian. Ada kemenangan yang buruk, ada juga kekalahan yang baik. Sylvian Wiltord mencetak gol penyama kedudukan di detik-detik akhir waktu normal. Para pemain dan tim ofisial timnas Italia di bangku cadangan yang sebelumnya sudah berdiri berangkulan bersiap merayakan kemenangan. Seketika menjadi jatuh mentalnya setelah gol tercipta. Sebaliknya, para pemain dan tim ofisial di bangku cadangan timnas Prancis terlecut semangatnya. 11 pemain Prancis di lapangan seakan mendapat energi baru karena mereka berhasil memaksa Italia untuk memainkan babak tambahan waktu. Mental para pemain Italia terlanjur jatuh. Gol yang dinanti akhirnya tiba. Gol penentu David Trezeguet ke gawang Francesco Toldo pada Piala Eropa di babak tambahan waktu adalah kemenangan bagi Prancis. Tetapi sekaligus kekalahan bagi Italia, kekalahan Italia adalah kebahagiaan bagi Prancis. Kemenangan Prancis adalah kesedihan bagi Italia. Begitulah jika kita sedikit menggeser sudut pandang kita ketika memandang sebuah peristiwa. Beberapa tahun sebelum final Piala Eropa, album Kado Muhammad memperkenalkan saya dengan sosok MH Ainun Najib sebagai seorang anak yang menikmati masa kanak-kanak di tahun
1990-an. Belum pernah sekalipun saat itu saya membaca tulisan beliau, baik melalui buku maupun surat kabar dan majalah. Saat itu bahkan saya tidak mengetahui bahwa beliau pernah menentaskan lautan jilbab, Pak Kanjeng, dan perahu retak yang kesemuanya sangat fenomenal. Saya tidak mengetahui bahwa saat itu buku Indonesia bagian dari desa saya, Selit Sang Kiai, Bola-bola Kultural, Markisat Bertutur, dan puluhan buku beliau lainnya sudah diterbitkan. Album Kado Muhammad yang ternyata meninggalkan kesan yang begitu dalam. Tentu saja saat itu masih berupa kaset, diputar dalam perangkat elektronik tape recorder. Ayah saya membelinya dari sebuah toko kaset yang jauh dari rumah kami yang berada di desa. Dalam lagu Tombo Ati bukan hanya 5 ramuan penenang hati yang diperkenalkan oleh beliau kepada saya, tetapi juga syair Abu Nawas yang kemudian begitu familiar dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tahun kemudian ketika saya menjalani episode Mondok di Gontor, karena dalam lagu tersebut cuplikan syair Abu Nawas dilantunkan dalam struktur nada yang sama dengan Tombo Ati. Mungkin Cak Nun terinspirasi dari syair Abu Nawas yang di Gontor selalu dilantunkan oleh para santri ketika jeda antara azan dan iqomah di setiap waktu sholat. Karena beliau memiliki episode menjalani kehidupan di Gontor di tahun 60-an. Maka tidak mengherankan jika beliau familiar dengan lantunan syair Abu Nawas ini. Meskipun kemudian saya mengetahui bahwa Cak Nun pernah juga mondok di Gontor, nyatanya saat saya berada di Gontor pun tidak mengetahui bahwa santri-santri Kidir pernah dipentaskan di Gontor. Satu-satunya dokumentasi yang pernah saya lihat adalah pementasan Mbah Nun bersama Kiai Kanjeng pada peringatan 70 tahun Gontor. Itu pun hanya dalam berupa sebuah foto kecil di sebuah buku agenda. Tentu saja saya turut bersyukur karena tahun lalu beliau kembali dilibatkan dalam peringatan 90 tahun Gontor bersama Kiai Kanjeng tentunya. Sekian tahun kemudian, itulah pertama kali saya bertemu langsung dengan sosok Muhammad Ainun Najib. Saat itu lembaga pendidikan tempat saya mengabdikan diri, saya di Yogyakarta menyelenggarakan sebuah event nasional dan di puncak event tersebut kami selaku panitia bersepakat mengundang Mbah Nun dan Kiai Kanjeng. Itulah sesi perkenalan saya dengan beliau yang kedua dan pasti terdengar aneh. Saat itu saya tinggal di sekitaran Wirobrajan, Yogyakarta, tetapi belum pernah sekalipun saya datang ke Kadipiro apalagi ke Kasihan. Karena memang saat itu juga saya belum mengenal Pitulasan betapa kasihan sekali saya. Setelah pementasan itu, saya kemudian mencari informasi sebisa mungkin tentang Mbah Nun melalui internet. Di YouTube misalnya, video beliau tidak sebanyak hari ini, begitu juga dengan tulisan-tulisan beliau. Sungguh jamaah ma'iyah hari ini sangat dimudahkan dengan internet, karena hanya dalam sekejap
mampu mencari informasi terbaru tentang Ma'iyah hari ini. Video Ma'iyahan pertama yang saya tonton di YouTube adalah dokumentasi beliau di Kenduri Cinta. Dari video itulah saya melihat sosok egaliter dalam diri Mbah Nun. Dalam video itu, beliau tidak mengenakan peci Ma'iyah, tidak mengenakan baju dan sarung berwarna putih, dan yang disampaikan beliau saat itu juga bukan ceramah tentang agama, melainkan tentang politik. Dari situlah kemudian saya mengenal Kenduri Cinta, Mocopot Syafaat, Gambang Syafaat, Bang Wetan, dan Padang Bulan, tentunya melalui media sosial Twitter. Dan saya menikmati masa-masa di mana live tweet di setiap Ma'iyahan adalah sebuah ritual Ma'iyahan dunia maya yang mengasyikkan. Live streaming itulah keberuntungan yang lain bagi jamaah Ma'iyah hari ini. Hari-hari berikutnya saya menikmati reportase Ma'iyahan yang dipublikasi di website Kenduri Cinta. Kemeriahan Ma'iyah di tahun-tahun awal masuknya media sosial ke Indonesia tidak seperti saat ini. Hari ini Ma'iyah begitu fenomenal. Dokumentasi berupa video, audio, teks hingga meme bertebaran. Dokumentasi yang sudah diupload, kemudian didownload, lalu diupload ulang semarak. Manuskrip perjalanan dan perjuangan beliau, baik yang diceritakan oleh beberapa teman Kenduri Cinta maupun dari dokumentasi yang saya dapatkan, dan memang benar pada akhirnya begitu sulit mengklasifikasi sosok Muhammad Ainun Najib. Ada yang menyebut beliau sebagai kiai, ada yang menyebut beliau sebagai negarawan, beliau juga dikenal sebagai seorang budayawan. Beliau bukan seorang profesor, tetapi sudah ratusan seminar yang menghadirkan beliau sebagai pembicara. Beliau tak punya lembaga bantuan hukum, juga bukan seorang aktivis dari sebuah LSM. Tetapi banyak konflik horizontal di mana beliau terlibat dalam proses mediasi dan advokasinya. Entah sudah berapa ribu nama anak yang dimintakan kepada beliau. Dan ternyata tidak sedikit pula yang meminta disembuhkan penyakitnya kepada beliau. Padahal beliau bukan dokter, beliau begitu dekat dengan rakyat kecil. Tentu saja tempaan hidup beliau di Menturo yang membentuk pribadi beliau hari ini. Beliau sering menyebut bahwa beliau adalah manusia puasa. Beliau pernah memiliki kesempatan untuk menjadi seorang menteri di tahun 1980-an. Tetapi kesempatan itu tidak beliau ambil. Beliau merasa bahwa ada orang lain yang lebih pantas untuk menjadi menteri daripada beliau sendiri. Beliau memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menjadi presiden. Dan lagi-lagi kesempatan itu tidak beliau ambil. Tidak ikut berebut kursi karena beliau sudah memiliki kursinya sendiri. Cara beliau mengalahkan diri sendiri, ilmu yang masih terus-menerus saya pelajari hingga hari ini. Cobalah Anda nikmati kembali nomor-nomor di album Kado Muhammad. Lalu Anda baca kembali salah satu tulisan beliau, surat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian perlahan kembali melihat ke belakang, bagaimana proses beliau bersama Kiai Kanjeng mempopulerkan kembali sholawatan di Indonesia. Sehingga kemudian kita pelan-pelan juga akan memahami ungkapan
Gondelan klambine Kanjeng Nabi. Untuk mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, semua orang memiliki caranya sendiri untuk mencintai dan mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Setiap orang juga berhak menggunakan caranya sendiri yang ia yakini. Dan Mbah Nun adalah orang yang membuat saya mengenal lebih dalam sosok Muhammad bin Abdullah, manusia yang paling agung itu. Muhammad Ainun Najib adalah orang yang mengajarkan kesadaran dalam diri saya bahwa jangan sampai ada manusia yang lebih populer dari Nabi Muhammad SAW. Mbah Nun adalah orang yang menyadarkan saya bahwa Nur Muhammad masih bersama kita hingga hari ini. Di era Muhammad Ainun Najib, di manakah posisi kita sebenarnya? Berada di gerbong Abu Bakar atau gerbong Abu Jahal? Gerbong oportunitis atau gerbong abu-abu? Mbah Nun menemani kita tanpa pernah berpikir mengenai untung dan rugi. Mbah Nun menemani kita dari satu daerah ke daerah yang lain dengan hati yang menggembirakan. Supaya kita tetap bergembira karena kegembiraan itu sumber inspirasi yang baik untuk masa depan kita. Mbah Nun selalu menemani kita dengan berbagai macam hiruk-pikuk problematika kehidupan yang ada. Tak sedikit tema atau topik yang telah didiskusikan selama ini, semua sudut persoalan yang menyangkut hajat hidup penduduk, bahkan Indonesia tak lepas dari ruang diskusi di panggung terbuka setiap bulannya. Mbah Nun tak pernah berhenti menemani jamaah yang datang dengan berbagai macam latar belakangnya yang begitu beragam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.